986. Kamu yakin yang kamu bilang itu benar? Tanya Damar memastikan. Aku diam-diam sudah menyelidikinya. Dan hasilnya, kemungkinan besar ya seperti itu, jawab Martin. Ini bukan hanya hasil dari penyelidikan satu orang saja. Kejadian Madan ini sudah menjadi rumor di kota Phoenix. Banyak orang yang tahu soal ini. Jadi menurutmu dia menipu kita? Tanya Damar lagi. Jelas, kata Martin. Aku tidak pernah percaya pada orang ini. Entah seberapa baik hubungannya dengan Iman, dan bagaimana dia membantu kita selama ini. Dunia ini sangat keras, apalagi kita tidak berasal dari planet yang sama. Oke, anggap saja kita kerja sama dengan Madan. Tapi kalau kepentingan dan tujuannya sudah sedikit berbeda, pasti akan saling tikam. Apalagi dia masih ada hubungan dengan 4 keluarga besar di Phoenix. Setelah mengatakan itu, Martin kembali berkata, intinya, untuk saat ini, aku hanya akan fokus pada pengembangan Night Watcher. Damar mengusap dagunya dan berkata, apa yang kamu katakan ada benarnya. Alam semesta ini sangat luas. Madan melarikan diri dari kejaran 4 keluarga besar dan akhirnya melarikan diri ke bumi. Dan 4 keluarga besar tahu keberadaan bumi, titik koordinat dan sebagainya. Apa ini hanya sebuah kebetulan saja? Dan lagi, dia tahu lokasi Burial Ground, kata Damar mengerutkan kening. Setelah memikirkan beberapa hal yang mencurigakan, Damar akhirnya memiliki pendapat kalau Madan pasti memiliki alasan lain. Apa mungkin karena Madan sudah tahu keberadaan bumi dan tulang-tulang ajaib, 4 keluarga besar itu membungkamnya dan memenjarakannya. Kemudian, mana mungkin, kata Damar, entah apa alasannya, tapi Madan membantu kita beberapa kali. Beberapa invasi Paragos, Madan membantu. Termasuk saat di Burial Ground, dia berkontribusi dalam kemenangan kita menghadapi Paragos. Kamu boleh curiga pada Madan, tapi jangan keterlaluan. Martin mengangguk dan berkata, aku hanya mengingatkanmu, tetap waspada dengan dia. Damar mengangguk dan menjawab, iya, aku mengerti. Selain itu, aku ingin memberitahumu sesuatu yang hanya aku dan Bagas tahu. Setelah kota Phoenix pulih, kamu mulai bangun Phoenix Darknet. Kamu yang akan bertanggung jawab, tujuannya sangat sederhana. Kumpulkan semua informasi tentang kota Phoenix. Saat data yang kita butuhkan sudah cukup, kita akan pakai nanti. Martin bertanya, aku bertanggung jawab atas Phoenix Darknet. Aku sendiri. Kamu bisa merekrut beberapa orang yang kamu latih sendiri, jawab Damar. Baik, jawab Martin, tapi mungkin akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Demi masa depan, aku sampai membuat Night Watcher di sini. Mana mungkin untuk mengubah masa depan, kita bisa mewujudkannya dalam 1 malam. Kalau sampai sudah waktunya kita bertempur, kita pun akan membutuhkan orang-orang low class. Pilih orang dan latih dengan baik, kata Damar. Martin mengangguk dan berkata, selama kamu tidak buru-buru, oke saja. Damar tersenyum, setelah mendiskusikan beberapa hal dengan Martin, dia berkata, kira-kira begitu. Kalau begitu, aku akan langsung kembali ke restoran. Aku sudah keluar cukup lama, kata Martin. Setelah itu, Damar berpamitan pada Martin dan kembali ke kamarnya. Yang lainnya tidak ada yang bertanya mengenai apa yang Damar dan Martin bicarakan. Talia bertanya, selanjutnya, apa misinya? Baiklah, kali ini, 2 orang Eternal Undying Flame. Aku akan berhadapan dengan Andov, kamu Zula, lalu Lilia dan Dewan akan menghadapi orang terakhir. Aku akan memberitahu kalian di mana tempat yang akhir-akhir ini mereka datangi. Kata Damar. Setelah membicarakan hal itu, Damar berkata, waktunya 1 bulan, kita bisa melakukannya pelan-pelan. Jangan gegabah dan khawatir, tetap waspada agar tidak salah langkah. Baik, kata Talia. Setelah itu, mereka mulai melangkah menyelesaikan misi. Damar akan pergi ke sekitaran kediaman Suhendi menunggu kesempatan. Karena menurut informasi, Andov sudah lama tidak keluar. Bagas juga mulai mempromosikan hal ini, tapi banyak orang yang tidak menganggap serius apa yang dia katakan. Hidup dalam dunia yang menjunjung tinggi keadilan. Bagi banyak orang hal ini mustahil. Terlebih lagi untuk orang low class. Tidak peduli seberapa banyak pasukan yang dimiliki, Purple Ghost bisa membunuh hanya dengan sekali serang. Orang-orang low class tidak akan percaya apa yang Bagas katakan dan mereka tidak berani datang. Selama ini, orang-orang yang tinggal di daerah tandus hidup seperti zombie. Mereka hidup tapi juga tidak punya tujuan,
hanya menjalani takdir sebagai orang low class yang tunduk akan aturan. Setelah Damar dan yang lainnya datang, orang-orang ini tidak memiliki rasa takut akan kematian. Karena efek serangan cuci otak yang dilakukan Bagas atau bisa disebut lihainya Bagas dalam menggait pasar, orang-orang di daerah tandus ini jadi memiliki semangat di dalam dada mereka. Saat perang dimulai nanti, orang-orang yang ada di daerah tandus akan ikut berpartisipasi. 10 hari sudah berlalu. Hari ini, Dewan berhasil menyelesaikan tugasnya. Tapi Damar dan Thalia masih belum juga menyelesaikan tugas mereka. Entah apa alasannya, Adolf tidak pernah keluar. Begitupun dengan Zula. Walaupun begitu, Damar tidak terburu-buru dan bertindak gegabah. Damar dan Thalia akan menyelesaikan misi kalau memang ada kesempatan. Kalaupun tidak bisa menyelesaikan misi itu, mereka juga tidak khawatir. Ketika Damar dan yang lainnya sedang mempersiapkan hal ini, di sebuah rumah yang agak reot di daerah tandus, seorang remaja sedang duduk di dalam rumah itu dengan wajah penuh harapan. Di dalam rumah itu juga ada beberapa orang lainnya. "Om," kata remaja itu sambil memandang seorang lelaki tua di sebelahnya. "Bagaimana kabarnya? Sekarang daerah tandus sepertinya sedang heboh. Apa benar mereka akan berperang dengan 4 keluarga besar? Apa itu hanya bohongan? Kalau benar kenapa? Kalau bohong kenapa?" Jawab lelaki tua itu sambil menghela napas. "Apa menurutmu berita ini tidak akan bocor keluar? Tapi kenapa sejauh ini 4 keluarga tidak melakukan apapun?" Kata lelaki tua itu. Remaja itu tidak bisa menjawab. Karena di mata 4 keluarga, daerah tandus ini hanyalah tempat berkumpulnya sampah. Kata lelaki itu dengan nada menghina. Kalau orang-orang sini ingin memulai perang, tentu saja mereka akan dengan mudah menekan dan membalikkan keadaan. Tapi aku pergi ke kuliah 2 hari yang lalu. Aku sangat bersemangat, aku ingin bertarung dengan mereka. Kalau aku menang, aku bisa membawa orang-orangku ke planet Ruby. Ujar pemuda itu dengan penuh semangat. Daripada seperti itu, aku pikir, kita bisa menggunakan cara lain. Lelaki tua itu tiba-tiba menatap pemuda itu. Aku memikirkan sesuatu, dibandingkan dengan 4 keluarga besar, kita ini seperti semut. "Om, apa maksudmu?" tanya pemuda itu. "Aku pikir, kita bisa terus menyelidiki, mengumpulkan informasi, dan melihat apa yang orang-orang itu akan rencanakan. Lalu, kita bisa pergi ke 4 keluarga besar untuk memberikan informasi itu. Aku pikir, rencana ini jauh lebih menjanjikan daripada harus bertarung," kata lelaki tua itu. "Saat itu, kita bisa hidup dengan benar. Seperti meminta orang-orang kita kembali atau meminta 4 keluarga besar menyediakan tempat tinggal untuk kita." "Jadi kamu ingin mengkhianati orang-orang di daerah tandus?" tanya pemuda itu sambil berdiri dari duduknya. "Nak," lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "apanya yang mengkhianati? Setelah pertarungan mengerikan yang aku ingat, apa masih ada kata berkhianat? Kita hanya berusaha bertahan hidup." Bersambung 987. Di dunia yang kejam ini, yang bisa kita lakukan hanya melindungi orang-orang kita. Sebelum kita menjadi kuat, kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan. Mencari celah dan istirahat sambil menyusun rencana selanjutnya. Kata lelaki tua itu, kita saja tidak pernah mengatakan akan melakukan hal itu, bergabung dengan mereka melawan 4 keluarga, lalu mana bisa disebut mengkhianati? Kamu harus bisa berpikir dewasa. Tapi, apa yang mereka bilang benar. Kita diciptakan sama, kata pemuda itu. Orang-orang planet Ruby sudah banyak yang meninggal, kamu harus dewasa, potong lelaki tua itu, kamu tetap pergi ke kuliah itu. Dengarkan apa yang mereka sampaikan, cari cara untuk merekam apa yang mereka lakukan di sana. Saat bukti sudah terkumpul, kita akan menemui 4 keluarga besar. Daerah tandus adalah tempat yang tidak pernah dipedulikan. 4 keluarga besar tidak berpikiran kalau orang-orang di daerah tandus ini bisa membentuk pasukan dan mengancam keberadaan mereka. Saat ini, Mondi Devaraja sedang duduk di ruang pertemuan kediamannya. Ada layar biru di depannya, dan di sana, ada lebih dari 12 orang yang bergabung. Andov juga ikut bergabung, dia sedang berada di rumahnya. Semua orang terlihat memasang ekspresi yang serius. Pertemuan kali ini memang diadakan virtual karena alasan satu dan lain hal. Walaupun begitu, tidak mengurangi keseriusan mengenai hal apa yang akan mereka bahas. 3 bulan, tiba-tiba Mondi berkata, sudah 3 bulan sejak kepergian Maximus bertarung ke dunia luar. Ini adalah waktu terlama yang pernah dihabiskan Maximus dalam menjalankan misi.
Juga tidak ada informasi yang kita dapatkan setelah mengirim beberapa orang untuk pergi. Mondi terdengar sangat serius, hal ini membuat semua orang terdiam. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, yaitu kegagalan Maximus. Kata Mondi, 1 tahun terakhir ini menjadi saat-saat tersulit untuk 4 keluarga besar kita. Ya, memang mereka berada di situasi yang menyulitkan. Tujuan mereka adalah mendapatkan tulang abadi, melatih generasi penerus sampai tingkat kekuatan tertinggi dan kemudian hidup dengan nyaman. Syarat nomor 1 berada di puncak tertinggi adalah harus memiliki kekuatan yang mendukung dan kekuasaan. Tanpa itu, mereka akan goyah dan mudah dijatuhkan. Tapi sekarang, kekuatan mereka menurun. Pasukan-pasukan yang diutus ke bumi juga tak kunjung kembali. Mereka harus berpikir cepat dan menyusun rencana selanjutnya. Kepala keluarga Deva Raja, saat ini, seseorang buka suara, aku pikir kamu terlalu khawatir. Menurutku tidak mungkin Maximus bisa terbunuh. 2 tahun lalu, menurut Red Lotus, hanya ada 1 orang di bumi yang ditakuti. Bahkan yang memiliki kekuatan tingkat dewa saja bisa dihitung jari. Dan lagi, Red Lotus sudah mencari di mana letak tulang abadi dikubur. Apa mungkin Komandan Maximus sebenarnya sedang mengambil tulang-tulang itu? Aku pikir juga begitu, ini lebih masuk akal. Aku tidak yakin planet primitif seperti bumi bisa menjadi ancaman untuk Komandan Maximus, sahut orang lain. Kalian semua masih tidak bisa membaca keadaan. Andov menjawab, kalau memang benar dia selamat, harusnya Maximus mengirim seseorang kembali untuk memberi tahu kita. Tapi sudah 3 bulan berlalu, masih tidak ada kabar apapun. Sama halnya dengan Vernon, tidak ada kabar darinya. Kemungkinan terbesarnya adalah, mereka mati. Kata Mondi. Mana mungkin planet primitif bisa bertambah kuat hanya dalam 2-3 tahun saja. Hal ini sangat mustahil. Kenapa kita tidak mengutus seseorang untuk melihat keadaan di sana? Dalam pertemuan virtual itu, banyak orang mulai angkat bicara menyuarakan apa yang ada di kepala mereka. Mereka akan terus membahas hal ini sampai menemukan titik terang dan sebuah solusi. Musyawarah untuk mencapai mufakat akan selalu diterapkan dimanapun dalam sebuah diskusi. Orang-orang yang datang ini adalah tetua dari 4 keluarga. Tidak banyak yang tahu soal tulang abadi di bumi, hal ini hanya diketahui beberapa orang dengan posisi tinggi. Diam, kata Mondi yang tidak tahan mendengar orang-orang saling bersahutan. Dia menatap ke kamera dengan dingin dan berkata, intinya, kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sekarang kita tidak bisa asal menyerang bumi. Kita sudah kehilangan kekuatan. Tujuan utama kita masih sama, menundukkan bumi dan menjara tulang abadi yang ada sebanyak mungkin. Tapi sekarang, kita tidak mungkin bergerak dengan hanya mengandalkan kekuatan dari 4 keluarga kita. Apa kamu berencana untuk bekerja sama dengan pasukan lain untuk menyerang? Tanya Darmawan Mendes. Mondi mengangguk dan berkata, kita harus bergegas. Kita berkuasa di Phoenix juga menciptakan banyak musuh, kita harus bergegas menyusun taktik lainnya. Memperkuat dan mengokohkan kedudukan kita. Bersatu dengan kekuatan lain tidak hanya bertujuan untuk menyerang bumi, tapi juga untuk kestabilan posisi kita. Dulu kita terlalu berhati-hati, takut kalau kita jadi sasaran pasukan lain. Tapi sekarang kita tidak bisa menunggu lagi, kita harus mendapatkan tulang-tulang abadi secepatnya. Kalau tidak, entah apa kita bisa mempertahankan tahta ini atau tidak, kata Mondi sambil menggertakkan giginya. Aku setuju, sahut Andov Suhendi. Aku juga, kata Darmawan Mendes. Aku juga setuju, sahut perwakilan keluarga Valvade. Setelah keempat keluarga setuju, kini mereka akan mendiskusikan hal selanjutnya. Hal yang juga sangat penting, mengenai siapa yang akan mereka ajak kerjasama. Lalu soal kekuatan yang akan kita ajak kerjasama, aku punya ide. Aku memikirkan 1 nama keluarga ini sejak awal, aku berencana untuk memilih keluarga Luanda dari kota Lukido, kata Mondi. Apa? Sahut seseorang, keluarga Luanda itu sangat misterius. Kita tidak tahu apa-apa soal mereka, bahkan mungkin kita tidak bisa mengendalikan mereka. Sekarang sudah jelas kalau kita tidak bisa menyerang planet itu sendiri. Kita hanya ingin menikmati manfaat dari tulang abadi, tapi kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita hanya perlu menyusun rencana dan mengambil tulang-tulang itu agar bisa hidup tenang. Jawab Mondi dengan kesal. Semua orang terdiam. Ya, mereka sekarang berada di posisi yang kurang menguntungkan. Diam tidak mendapatkan apa-apa, bergerak juga memiliki risiko yang tinggi. Daripada harus berdiam dan menunggu jatuhnya kekuasaan mereka,
lebih baik bergerak menjemput segala kemungkinan yang bisa mereka ciptakan sendiri. Aku setuju dengan Mondi. Kita bisa meminta mereka bekerja sama. Apalagi keluarga Luanda memiliki dasar kekuatan yang cukup kuat. Kalau kita bisa membangun hubungan dengan mereka, kita memiliki kekuatan yang bisa menjadi tameng. Setidaknya kita bisa lebih tenang karena pasukan yang lain tidak akan berani membuat masalah dengan kita, kata Darmawan. Akhirnya, keputusan itu pun disetujui dan disahkan. Mondi menghela napas lalu berkata pada Andov, kepala keluarga Suhendi, sepertinya aku harus menyusahkanmu. Pergilah ke kota Lukido dan tanyakan pada mereka soal hal ini. Kami yang ada di sini menaruh harapan besar padamu. Ingat, ini semua demi kejayaan 4 keluarga besar kita. Bersambung, 988. 10 hari sudah berlalu sejak berdirinya Night Watcher cabang Eternal Planet. Bagas masih terus berusaha keras untuk mempromosikannya di daerah Tandus. Daerah Tandus, walaupun ada hujan badai tidak ada yang peduli akan orang-orang di sini. Tidak ada yang mau datang ke tempat ini. Bahkan orang low class dari tempat lain pun juga tidak mau. Penerapan kelas sosial di sini bisa dibilang ekstrim. Orang-orang high class memandang rendah orang low class, dan orang low class memandang rendah orang-orang yang ada di daerah Tandus ini. Tidak akan ada yang mengira kalau orang-orang di daerah Tandus ini bisa melakukan sesuatu yang mengancam keberadaan mereka. Bahkan mereka tidak peduli sama sekali. Bahkan kalau ada yang menyebarkan berita apapun mengenai daerah Tandus, tidak ada yang peduli. Dan ini adalah tempat yang sangat bagus untuk Damar dan yang lainnya. Setiap ucapan yang keluar dari mulut Bagas adalah untuk membangun rasa percaya diri dan yakin pada orang-orang daerah Tandus. Kepercayaan mereka juga sangat penting. Orang-orang ini bukanlah tombak dari pertempuran yang akan datang, tapi mereka bisa jadi angin baru untuk menempati kota Phoenix setelah perang di masa depan. Zona inti kota Phoenix, di luar kediaman keluarga Suhendi. Damar dan Thalia sedang duduk di sebuah restoran. Mereka duduk di dekat jendela supaya bisa mengawasi kediaman keluarga Suhendi. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Ucap Thalia sambil mengerutkan kening. Dua orang ini kura-kura yang sembunyi di rumahnya atau apa? Sudah lebih dari 10 hari tapi mereka tidak pernah keluar sama sekali. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba, komunikator milik Damar berbunyi. Suara mesin terdengar di telinganya. Permintaan panggilan dari Jackie Kangean, apa Anda ingin dihubungkan? Hubungkan, kata Damar. Halo. Setelah tersambung, Damar segera berkata, ada apa? Ada sesuatu? Ini soal Andov dan Zula, kata Jackie. Cepat katakan, angguk Damar. Maximus adalah orang yang kuat di antara 4 keluarga ini. Dan keluarga Suhendi terbilang memiliki kekuatan yang cukup lemah, kata Jackie. Andov sangat berhati-hati sejak kamu menyerang keluarga Valvade beberapa bulan yang lalu. Setelah itu, dia bersembunyi dalam rumahnya untuk waktu yang cukup lama. Jadi maksudmu kita tidak akan pernah melihat dia keluar? Tanya Damar. Tidak, kata Jackie. Orang yang aku tempatkan di 4 keluarga besar barusan memberiku info, katanya mereka baru saja mengadakan pertemuan virtual. Pada pertemuan itu, Mondi menyuruh perwakilan mereka pergi ke kota Lukido untuk bertemu dengan keluarga Luanda. Mereka ingin mengajak keluarga Luanda bekerja sama untuk menyerang sebuah planet bersama-sama. Dan perwakilan itu adalah Andov, dia yang akan pergi sebagai perwakilan dari 4 keluarga besar. Berhati-hatilah, kali ini dia membawa 2 orang tingkat Undying Flame untuk memastikan keselamatannya. Tambah Jackie, mereka akan berangkat nanti saat hari sudah gelap. Ada kilatan emosi yang terpancar dari mata Damar. 4 keluarga besar berencana untuk bekerja sama dengan keluarga Luanda. Mereka ingin menyerang planet tertentu. Hanya satu nama planet yang terpikirkan dalam benak Damar. Bumi, sudah pasti tujuan mereka adalah planet tercintanya itu. Padahal sekarang Damar dan yang lainnya bekerja sama dengan keluarga Luanda untuk menyerang 4 keluarga, bersiap menyerang dalam 20 hari lagi. Kalau keluarga Luanda tahu mengenai kebenaran soal tulang abadi yang dimiliki bumi, apa yang harus Damar lakukan? Tulang abadi sangat dicari oleh orang-orang yang tahu manfaatnya. Kalau sampai informasi ini tersebar, apa ada yang bisa tahan akan godaan tulang abadi? Inilah mengapa 4 keluarga besar selalu berhati-hati dan tidak pernah mengirim pasukan dalam skala besar. Sebab kalau sekali saja tersebar, keberadaan 4 keluarga akan mudah dilengsarkan. Keluarga Luanda dari kota Lukido, apa mereka bisa menahan godaan tulang abadi?
Entah karena ini adalah misi damar atau apa, intinya dia harus membunuh Andov dan Zula. Dia harus memotong informasi mengenai tulang abadi agar tidak sampai ke telinga keluarga Luanda. Mereka pergi naik apa? Pesawat, tanya Damar. Hal inilah yang paling membuat Damar kepikiran. Kalau mereka naik pesawat, dia harus sampai kota Lukido lebih dulu dan mencegat mereka di stasiun pangkalan pesawat yang ada di kota Lukido lalu membantai mereka berdua sebelum bertemu dengan keluarga Luanda. Seperti yang aku katakan tadi, Zula adalah orang yang sangat hati-hati. Dia pergi naik maglev car. Mereka akan pergi diam-diam dan bertemu dengan keluarga Luanda untuk mendiskusikan hal ini. Jadi, kamu harus bisa membuntuti mereka dan setelahnya, terserah padamu, kata Jackie. Aku mengerti, angguk Damar. Hal yang sudah Damar rencanakan adalah menyergap dua orang ini di hutan. Di sana minim saksi dan mereka bisa bergerak dengan leluasa. Aku mengharapkan mendengar kabar baik darimu. Aku juga menantikan kematian Andov, kata Jackie. Setelah menutup komunikator, Damar menatap Thalia. Kita harus segera menyingkirkan Andov, kata Thalia yang sedari tadi mendengarkan percakapan antara Damar dan Jackie. Damar mengangguk dan menjawab, ya, dia harus mati. Setelah itu, Damar menghubungi Guntur dan Dewan untuk datang dengan naik maglev car yang berbeda. Damar bersiap untuk penyergapan yang sempurna. Maka dia akan membuat dua tim. Pertama, Thalia dan Guntur akan menghadang dari arah kota Lukido. Sedangkan mobil kedua yang berisi Damar dan Dewan akan membuntuti mobil Andov dari belakang. Damar mempertimbangkan sikap Andov dan Zula yang cenderung hati-hati kali ini. Bisa saja mereka melewati rute lain, jadi saat penyergapan Thalia dan Guntur gagal, dia dan Dewan tetap bisa menyergap kapanpun karena berada di belakang mereka. Tapi Damar tidak boleh sampai kehilangan jejak sedikitpun atau rencana ini akan gagal. Tak lama kemudian, dua maglev car datang. Damar dan Thalia segera keluar dari restoran. Thalia dan Guntur pun segera naik maglev car dan pergi. Mereka akan berada di hutan batu untuk menyergap Andov dan Zula. Damar dan Dewan terus menunggu di depan restoran. Setelah kurang lebih 1 jam, Damar melihat sebuah maglev car yang mewah berada di luar kediaman keluarga Suhendi. Lalu Andov, Zula, dan dua orang ahli bela diri tingkat Unding Flame naik ke maglev car itu. Setelah itu, mobil mereka mulai melaju. Damar dan Dewan segera mengikuti. Saat Damar dan Dewan mengikuti Andov, bintang Azure, tepatnya di kota Skyri. Desi terlihat sedang menghitung sesuatu. Ini adalah benda-benda yang akan diberikan untuk Damar. Tapi saat ini, seorang wanita yang mengenakan penutup kepala datang dan bertanya, Desi, bukannya kamu bilang itu akan dikirim 1 bulan lagi? Ini masih 10 hari, apa kamu berencana untuk pergi lebih awal? Iya, angguk Desi, aku akan pergi lebih cepat dari yang seharusnya. Damar dan yang lainnya berencana untuk melakukan sesuatu pada 4 keluarga besar. Aku ingin melihat apa ada yang bisa aku bantu. Aku hanya pergi atas namaku sendiri. Aku simbol perwakilan kekuatan purba, imbu Desi. Apa aku boleh ikut denganmu? Tanya Yani. Hah? Desi bertanya dengan heran, kamu ingin ikut aku pergi? Iya, aku tidak pernah meninggalkan bintang Azure. Aku ingin pergi ke kota Phoenix untuk menyaksikan sesuatu, kata Yani. Menyaksikan sesuatu. Desi memiringkan kepalanya dan melihat Yani dengan penuh tanya, menyaksikan apa? Yani tersenyum sambil melihat Desi dengan penuh makna, menyaksikan awal sebuah sejarah baru. Bersambung, 989. Awal sejarah baru, tanya Desi sambil melihat Yani penuh tanda tanya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Yani. Yani tidak menjawab atau menjelaskan apapun ucapannya, dia hanya tertawa kecil dan berkata, apa kalian akan langsung pergi? Seharusnya kami pergi 2 jam lagi. Tapi kali ini aku tidak akan lewat stasiun pesawat. Aku berencana untuk menyamar dan masuk ke kota Phoenix, kata Desi. Kamu menyamar, sepertinya akan menarik, kata Yani sambil tersenyum. Aku akan mengemasi barangku dulu. Tapi ada yang perlu kamu ingat, aku bergerak atas namaku sendiri. Aku hanya ingin membantu Damar atas nama diriku sendiri, bukan kekuatan purba, kata Desi memperingatkan. Yani mengangguk lalu berkata, aku mengerti. Tapi ada satu hal yang sudah lama membuatku penasaran. Bagaimana bisa kamu dan Damar memiliki hubungan yang sebaik ini? Kamu penasaran, kata Desi. Damar dan teman-temannya itu sangat aneh. Kamu pasti tidak akan percaya kalau tahu hal ini.
Dulu, waktu pertama kali kami bertemu, Damar ingin membunuhku. Di sisi lain, Dewan sedang menyetir maglev car, beberapa kilometer di belakang mobil lawan. Maglev car sendiri memiliki jarak deteksi. Jangkauan maglev car milik Damar sekitar 5 km. Kalau ada maglev car lain yang berada di jarak itu, maka Damar dapat mendeteksinya. Dari lokasi Damar berada sampai ke hutan batu masih akan memakan waktu sekitar 2 jam. Damar tidak terburu-buru. Dari rute yang mereka ambil, sepertinya mereka berencana untuk melewati rute yang biasa, kata Guntur. Damar mengangguk dan berkata, "Oke." Andov sangat berhati-hati. Alasan kenapa dia tidak naik pesawat adalah konflik yang saat ini sedang terjadi. Andov memilih bepergian menggunakan cara lama, yang dirasa lebih aman. Melewati rute yang sudah biasa dilalui orang-orang. Karena dia lewat rute biasa, sebaiknya kita jaga jarak lagi. Jangan sampai ketahuan oleh mereka, kata Damar pada Dewan. Dewan pun mengangguk dan segera membuat jarak di antara mobil mereka dan mobil milik rombongan Andov. Dalam perjalanan yang menempuh jarak sekitar beberapa puluh kilometer, sebenarnya tidak sampai 2 jam kalau menggunakan kecepatan maksimum dari maglev car. Tapi mereka berencana untuk menyergap lawan, jadi Damar akan menunggu merasakan energi Thalia baru bergerak lebih cepat. Mereka terus mengikuti tanpa kehilangan jejak. Sesekali Dewan mendekat dalam jarak tertentu untuk dapat mendeteksi mobil Andov. Bukan apa-apa, tapi sekadar memastikan kalau mereka memang melewati rute yang sudah diprediksikan. Tak terasa, hampir 2 jam mereka mengikuti mobil Andov dengan tenang. Dari kejauhan, Damar sudah bisa melihat kawasan hutan batu. BRUAK. Tiba-tiba, ada suara ledakan yang berasal dari arah hutan batu. Terlihat seseorang tampak melompat dari atas dan menabrak maglev car Andov. Sontak saja, orang-orang Andov melompat keluar. Maglev car itu terbelah jadi 2. Lebih cepat, kata Damar pada Dewan. Setelah Damar mengatakan itu, Dewan langsung menginjak gas dengan kekuatan maksimum. Tak butuh waktu lama, mobil mereka sudah berada di lokasi kejadian. Di dalam hutan batu, Guntur berdiri di atas badan mobil sambil memegang tombak. Sedangkan Thalia, dia memegang 2 senjata di tangannya. Kali ini senjatanya berbeda. Thalia sudah memberikan senjata yang sebelumnya diberikan oleh Axel ke Chris. Dan senjata yang sedang dia gunakan kali ini adalah senjata yang dia beri nama pisau meteor. Pisau ini sangat cocok untuk Thalia karena dapat dia gunakan untuk memaksimalkan karakteristik miliknya. Senjata satunya yang Thalia gunakan juga sama, senjata yang diberikan oleh Dewa Mabuk Waktu di Istana Bawah Tanah. Saat ini, Thalia berdiri dengan dikelilingi api, memegang senjata di tangan kanan dan kiri, menatap tajam ke arah lawan dan meneriakkan sesuatu. Andov, Zula, dan 2 orang tingkat Undying Flame berdiri dengan waspada. "Siapa kamu?" tanya Andov sambil melihat Thalia. "Karakteristik apimu jauh lebih kuat daripada orang lain. 3 bulan lalu, orang yang membakar Villa Kristal, apa itu kamu?" "Kalau itu memang aku lalu kenapa?" jawab Thalia tak takut. 4 keluarga besar, kalian semua harus dihukum. Apa mungkin orang yang sudah membunuh anggota 4 keluarga besar selama beberapa waktu ini, itu juga kamu? "Siapa kamu? Dari mana asalmu?" tanya Andov. "Kamu tidak perlu tahu dari mana asalku. Yang perlu kamu tahu, hari ini, aku adalah orang yang akan membunuhmu," kata Thalia. "Aku akui kamu memang sangat kuat," cibir Andov. "Tapi aku di sini bersama 2 orang tingkat eternal, apa kamu yakin bisa menyentuhku?" "Ayo kita buktikan," teriak Thalia, dia hendak bergerak menyerang Andov. "Serang," teriak Andov. Zula dan 2 orang tingkat eternal lainnya segera mengeluarkan karakteristik mereka. Karakteristik S. Mereka menyerang Thalia dan juga Guntur. Walaupun Thalia memiliki karakteristik api, tapi dia akan terhambat karena karakteristik milik lawan. "Pergi." Kemudian, Andov pergi memerintahkan untuk kabur. Dia tidak akan repot-repot melawan Thalia. Dia langsung melarikan diri. Ya, dia sangat berhati-hati. Dia sangat menyayangi nyawanya, dia akan mengorbankan apapun untuk itu. Apalagi aura yang Thalia miliki sangat kuat. Bahkan Andov sendiri merasa kalau dia bukan lawan yang sepadan untuk Thalia. Saat Andov menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya, sebisa mungkin dia akan menghindar. Daripada harus mengeluarkan seluruh kekuatannya, kalau ada kesempatan, dia akan memilih kabur secepat mungkin.
Dia akan melarikan diri saat merasa tidak akan menang melawan musuhnya. Ini adalah kebiasaan Andov. Di antara 4 keluarga besar, keluarga Suhendi tidak lemah. Tapi mereka terkenal licik. Jadi, saat Thalia menunjukkan kesungguhannya bertarung, Andov langsung memilih untuk melarikan diri. Mereka berempat bergerak sangat cepat, melompat ke sana kemari melewati hutan batu. Mau kemana? Saat ini, seseorang dengan sayap di punggungnya terbang mengejar gerombolan Andov. Dia menebaskan pedang ke arah Andov. Desing, dor. Pada saat yang bersamaan, suara desingan peluru dan tembakan memekikkan telinga. Dewan membidik tingkat eternal yang dibawa Andov. Dia ditembak karena ingin melarikan diri. Dia mati di tempat. Senapan baru milik Dewan lebih akurat dan daya serangnya lebih parah. Setelah Andov dihadang oleh Damar saat hendak kabur, Thalia dan Guntur yang sudah bebas dari karakteristik es yang membekukan kaki mereka itu segera menyusul. Melihat Damar terbang dengan 2 sayap di punggungnya membuat Andov menelan ludah. Sebelumnya, dia merasakan aura milik Thalia yang mendekati Immortal Undying Flame. Sekarang dia merasakan aura itu terpancar dari sosok Damar. Dua orang Immortal Undying Flame menghadang jalannya. Andov sadar kalau melarikan diri sekarang, hampir tidak mungkin. Keringat dingin mulai muncul di dahi Andov. Kalian siapa? Siapa kalian ini? Aku tidak tahu kapan 4 keluarga besar Phoenix mengganggu kalian. Andov berdiri dengan kaki gemetar, dengan terbata-bata dia berbicara dengan nada memohon. Kalau memang ada sesuatu yang membuat kalian tidak terima, aku bersedia melakukan apapun. Asalkan jangan bunuh aku. Kalian bisa mendapatkan apapun yang keluarga Suhendi miliki. Damar tidak ingin berbelit-belit. Dia hanya ingin membunuh orang ini tanpa berlama-lama. Lihat Andov sekarang, berpura-pura lemah. Memohon belas kasihan. Tentu saja Damar tidak akan termakan rayuan dari mulut Andov. Andov benar-benar takut mati. Mungkin Damar bisa memanfaatkan sifat pengecut Andov. Bukan hal mustahil untuk tidak membunuhmu, kata Damar sambil berdiri di atas sebuah batu besar. Dia menatap Andov yang gemetar ketakutan. Tapi aku punya satu pertanyaan. Tanya saja, tanya apapun itu. Aku akan jawab semuanya. Jawab Andov dengan cepat tanpa berpikir panjang. Apa mungkin kalian sudah menyerang planet atau tempat tertentu di antariksa ini? Mungkin dalam 100 tahun terakhir, banyak orang yang dikirim ke sana. Aku tidak tahu nama tempat itu, apa namanya? Tanya Damar dengan tenang. Ini hanyalah pancingan untuk pertanyaan Damar yang sebenarnya. Tujuan utamanya adalah untuk bertanya bagaimana 4 keluarga besar ini bisa tahu kalau ada banyak tulang abadi di bumi. Bersambung 990. Ya, ini adalah masalah yang selalu mengganggu Damar dan para Night Watcher. Menurut spekulasi Nonakat sebelumnya, Damar bertanya-tanya mengenai keberadaan bumi yang diketahui 4 keluarga besar ini. Kemungkinan besar mungkin karena keluarga Kangean. Tapi sekali lagi, ini hanyalah sebuah spekulasi. Damar harus mencari tahu jawaban pastinya. Ketika tiba waktunya untuk melawan 4 keluarga besar, Damar ingin tahu jawaban dari pertanyaannya itu. Dan untuk Hades Palace yang sudah mengetahui keberadaan bumi, kali ini Damar tidak begitu khawatir. Memang pihak mereka akan menyerang bumi, tapi Damar memperkirakan tidak dalam waktu singkat ini. Balwin sudah kembali ke pihak Hades Palace. Kalau memang ingin menyerang, bisa saja Balwin segera memimpin pasukan dan kembali ke bumi. Tapi dia tidak melakukan itu. Alasan kenapa Hades Palace tidak segera menyerang bumi, mungkin saja karena mereka menunggu kesempatan. Pertempuran antara 8 kekuatan utama dan Hades Palace baru saja dimulai. Perang ini akan menjadi titik balik Eternal Planet, entah siapapun yang akan menang. Tentu saja tidak mungkin akan selesai dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, Damar ingin mengembangkan Night Watcher cabang Eternal Planet. Dia juga akan mempersiapkan diri untuk melawan Hades Palace. Damar tidak ingin peradaban bumi dihancurkan lagi. Saat Damar mengajukan pertanyaan, Andov terlihat terkejut. Dia terdiam sambil melihat Damar dengan bingung. Tidak mau jawab, kata Damar sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan jawab. Aku jawab. Jawab Andov kelabakan. Kepala keluarga, teriak Zula. Kita tidak punya pilihan lain, Zula. Kalau aku tidak menjawab, kita tidak bisa kembali hidup-hidup, kata Andov sambil menggertakkan giginya. Kemudian dia kembali melihat Damar dan berkata, tempat yang kami datangi berada di galaksi yang jauh, kami harus melewati Wormhole. Butuh waktu setengah bulan untuk sampai di sana.
Tempat itu adalah planet primitif, tapi di sana ada banyak tulang abadi. Jumlahnya sangat banyak sampai kamu tidak akan bisa membayangkan sebanyak apa itu. Dulu, ada ribuan bahkan puluhan ribu tingkat Undying Flame yang mati dan meninggalkan banyak tulang abadi. Setelah mengatakan itu, dia melihat Damar dan berkata, kekuatan yang kalian miliki sangat kuat, mungkin kita bisa bekerja sama. Kerja sama? Tanya Damar. Kalian akan pergi ke kota Lukido, kan? Apa tujuan kalian pergi ke keluarga Luanda untuk mengajak bekerja sama? Andov mengangguk dan berkata, iya, tapi kalau kalian bersedia, kami bisa bekerja sama dengan kalian. Kita bisa pergi ke planet itu. Tulang abadi di sana akan membuat kekuatan di pihak kita menjadi lebih kuat. Kita bisa kembali memegang kekuasaan di Eternal Planet dan tidak bisa digoyahkan. Kalau itu benar, mungkin bisa saja, kata Damar, lalu bertanya, tapi mungkin akan merugikan karena sudah banyak orang yang tahu hal ini. Tunggu, sebenarnya siapa saja yang tahu soal ini? Sangat jarang, jawab Andov dengan cepat. Setelah mengatakan hal itu, tentu saja Andov sudah tidak bisa lagi menarik ucapannya. Dia sudah membuka gerbang informasi, di 4 keluarga besar saja tidak semuanya tahu. Selain orang-orang yang sudah mencapai tingkat Undying Flame ke atas, selain itu, hanya orang yang bertugas memimpin ekspedisi ke planet itu yang tahu. Itu pun kerahasiaannya sudah dijaga. Tidak pernah bocor, jelas Andov dengan jujur. Mendengar hal ini, Damar tidak bisa menahan senyum lega. Dia menatap Thalia dan Guntur yang berada tak jauh dari posisinya. Thalia dan Guntur juga terlihat lega. Jadi, dapat dikatakan kalau yang tahu soal tulang ini adalah mereka yang memang memiliki kekuatan. Hanya yang memenuhi syarat saja yang tahu soal tulang abadi. Ini memudahkan Damar dan yang lainnya untuk menentukan pergerakan selanjutnya setelah mengepung 4 keluarga besar. Andov masih ketar-ketir melihat sosok Damar. Setelah sekian lama, dia menggertakkan gigi dan memberanikan diri untuk bertanya, aku sudah menjelaskan semuanya. Bisakah kalian melepaskan kami? Atau kalian bisa kembali ke kota Phoenix denganku? Kita akan langsung membicarakan soal kerja sama kita. Semakin cepat anggota 4 keluarga besar yang lain tahu, semakin cepat mereka memberikan kalian imbalan yang setimpal. Oke, angguk Damar. Kemudian, Damar memusatkan energinya. Awan mendung kian berkumpul di atas langit, petir dan kilat menyambar menggelegar. Melihat Damar yang terlihat seperti akan menyerang, Andov langsung berkata, aku telah menjelaskan semuanya, kenapa kamu begini? Kamu ingin membunuhku, aku tidak tahu letak persis planet itu. Kenapa aku perlu tahu itu? Kata Damar sambil tersenyum. Kenapa kalian mengingkari janji sendiri? Kata Andov yang ketakutan melihat kekuatan Damar. Ingkar janji, cibir Damar. Ah, kamu belum tahu kami, ya. Damar meneruskan ucapannya, sambil menjilat bibir bawahnya. Damar berkata, kami ini berasal dari planet yang kalian invasi. Kamu telah menginvasi planet kami selama 100 tahun. Kami sekarang datang untuk balas dendam. Untuk semua rekanku yang mati karena ulah kalian, untuk manusia-manusia biasa yang mati. Aku datang mewakili nama mereka. Mendengar hal ini, Andov jatuh terduduk. Dia langsung terpikirkan kemana Perintis dan Maximus yang sudah mereka utus untuk pergi. Begitu dia melihat kekuatan Damar, dia menyadari hal itu. Kemana Maximus dan orang-orangnya yang selama ini tidak kembali. Sekarang, Damar dan orang-orangnya datang ke Phoenix untuk balas dendam. Andov segera berdiri dan berkata, aku akan menahan mereka. Cepat pergi, kembali dan beritahu kepala keluarga Devaraja soal ini. Lari, siapa yang bisa lari dari sini? Keke Guntur sambil memegang tombak. Guntur dan Thalia segera memblokade jalan Zula dan yang lainnya. Andov memandang Damar yang sangat menakutkan, apa yang harus aku lakukan supaya bisa pergi dari sini? Masalahnya, tidak ada alasan untuk membiarkan kamu pergi dari sini. Jawab Damar tanpa rasa bersalah. 10 menit kemudian, 2 kendaraan Maglevkar perlahan bergerak maju. Mereka membawa 4 tulang. Secara alami Damar dan yang lainnya mendapatkan 4 tulang abadi dari jasad Andov dan gerombolannya. Andov sudah meninggal. Informasi yang mereka bawa tidak mencapai kota Lukido. Damar juga menemukan jawaban dari apa yang ingin diketahuinya. Saat pasukan kota Lukido tiba, Damar akan mengeluarkan serangan terakhir kepada 4 keluarga besar. Di saat yang bersamaan, di pedalaman pegunungan Mor, di sebuah bangunan, Mina berada di lantai atas. Dia duduk di depan jendela. Setiap hari,
Mina hanya duduk di depan jendela dengan linglung. Tiba-tiba, dia melihat ada 6 atau 7 orang berpakaian serba hitam berjalan mendekat. Sudah beberapa bulan dia di sini, tapi tidak pernah sekalipun melihat orang berpakaian seperti itu. Siapa mereka? Tanya Mina penasaran. Di belakangnya, seseorang yang bertanggung jawab menyediakan keperluan Mina menjawab, "Nyonya, mereka adalah organisasi pembunuh Hades Palace. Namanya Seventeen." "Organisasi pembunuh?" Tanya Mina. "Pembunuh? Aku belum pernah lihat sebelumnya. Apa mereka berencana untuk membunuh seseorang?" "Iya," kata pria itu. "Ada beberapa berita yang tersebar, katanya pemilik tulang naga dan tulang Phoenix sudah muncul. Mereka akan menjadi musuh Hades Palace." "Tulang naga dan tulang Phoenix." Mina mengulangi kalimat itu sambil mendelik. Setelah itu, dia menyadari sesuatu. Tulang naga dan tulang Phoenix itu dimiliki oleh Damar dan Thalia. Apa mereka sudah datang ke sini? Apa mereka di sini untuk menyelamatkanku? Gumam Mina dalam hati. Bersambung.